Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman sistem terdistribusi. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai peer-to-peer system. Ya, jadi salah satu dari arsitektur ya selain client server itu adalah peer-to-peer system. Nah, di sini kita akan bahas implementasi peer-to-peer ya di dalam sistem terdistribusi. Ya, mulai dari pengertiannya, kelemahannya, keuntungannya, kemudian contoh kasusnya, penggunaannya dan sebagainya. Baik, kita mulai ke introduction ya. Kita lihat dulu apa itu peer-to-peer ya. Yang sering kita lihat atau sering kita dengar atau sering kita terapkan ya mungkin adalah sistem client server, yaitu sistem hierarki ya, dengan sumber daya itu terpusat pada server atau jumlah server yang terbatas. Nah, untuk dalam jaringan peer-to-peer, sumber daya dan kontrol itu distribusikan secara luas melalui node-node yang ada, yang secara teoritis node itu kedudukan adalah setara. Nah, untuk sebuah node dengan informasi yang lebih banyak, informasi yang lebih baik atau informasi yang lebih powerful, ya mungkin statusnya bisa dibilang sedikit lebih dari setara. Tapi itu dilihat hanya dari fungsi dari node-nya, ya, bukan fungsi sebagai kedudukannya di network controller atau pengontrol jaringan. Nah, jadi tetap secara kedudukan ya di sistem itu adalah setara. Ya, untuk arsitektur berbasis server yaitu client server ya, atau server cluster, dilihat dari kelemahannya, masalahnya yaitu sumber dayanya terbatas. Ya, semua beban dipusatkan di server. Untuk skalabilitasnya cukup rendah. Untuk biaya setup ya, maintenance semuanya sangat tinggi. Untuk kebalikannya dengan arsitektur peer to peer, keuntungannya itu mendistribusikan beban ke semua pengguna ya. Jadi semua beban didistribusikan ke semua pengguna. Kemudian semua pengguna tadi mengkonsumsi dan menyediakan sumber daya masing-masing. Untuk itu arsitektur peer-to-peer memiliki skalabilitas yang tinggi. Biaya setup dan pemeliharaan cukup rendah karena tadi itu sudah didistribusikan ke semua user atau semua pengguna. Jadi otomatis pemeliharaannya cukup rendah ya, dibandingkan tadi yang ke server. Karena semua beban dipusatkan di server, maka maintenance untuk di server akan cukup tinggi. Dari sisi klien ya, karena apa? Karena klien saat ini dapat melakukan lebih banyak peran daripada sekedar meneruskan request ya, permintaan pengguna ya. Jadi dibandingkan dengan PC dahulu ya, atau dari fungsi suatu klien kalau zaman dulu itu masih sebatas ya hanya request gitu aja ya, kemudian dia dapat hasil. Tetapi dengan berkembangnya PC ya, bisa laptop, bisa handphone gitu ya, untuk saat ini klien bisa lebih banyak menggunakan daya komputasi atau power ya. Kemudian klien juga saat ini juga lebih banyak memiliki ruang penyimpanan atau storage ya. Dan juga dengan pertumbuhan penggunaan internet, sudah banyak PC yang terhubung ke jaringan global atau internet. Nah, dan juga kenapa? Karena sebagian besar PC-PC tersebut atau klien-klien tersebut itu lebih banyak dalam keadaan diam. Ya, dibandingkan dari server, otomatis server yang akan nyala atau dia melakukan tugas itu 24 jam ya. 24/7 gitu ya. Jadi server itu tidak akan pernah dimatikan. Kebalikannya untuk dari sisi klien atau PC, itu sebagian besar PC itu dalam keadaan diam. Kemudian desentralisasi ya, untuk peer to peer itu desentralisasi ya. Jadi tidak ada sentralisasi ya, tidak ada yang terpusat. Implikasinya itu pertama robustness, handal ya. Kemudian informasi availability, untuk informasi karena selalu ada dan tersebar di seluruh klien. Untuk fault tolerance-nya, jika salah satu klien down, maka yang lain bisa meneruskan atau menangani. Kemudian untuk responsibility-nya share ya.
Jadi ada pembagian tugas. Nah, kalau kita lihat di sisi kiri, itu adalah jaringan peer-to-peer ya. Jadi semua device itu saling terhubung atau bisa saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Kebalikannya di sisi kanan, client server, semua terpusat di server. Ya, jadi ketika kita meminta sesuatu, kita harus melewati server terlebih dahulu. Baik, untuk peer-to-peer, setiap komputer yang terhubung ke jaringan dapat bertindak baik sebagai klien maupun sebagai server. Ya. Tapi untuk server di jaringan di peer-to-peer itu nanti bisa disebut non-dedicated server, karena server ini tidak berperan sebagai server murni. Server tersebut atau PC tersebut bisa juga bertindak sebagai klien. Nah, pada jaringan ini semua komputer berkedudukan sama, ya, yang tadi itu klien. Jadi klien yang bertindak sebagai server itu bisa bertindak sebagai PC server atau penyedia informasi. Kemudian klien yang murni sebagai klien itu akan bertindak sebagai PC klien atau pemohon informasi. Nah, untuk jenis P2P, peer-to-peer, ada yang pure P2P ya. Masing-masing peer atau masing-masing device itu statusnya setara ya. Related. Setiap peer berstatus sebagai klien juga bisa nanti berstatus sebagai server. Jadi tidak ada server pusat yang mengontrol jaringan atau membina jaringan. Tidak ada router yang menjadi pusat jaringan ya. Terdiri dari 2 atau lebih komputer. Nah, satunya yaitu jenis hybrid peer-to-peer. Dia mempunyai server pusat yang memantau dan menjaga informasi yang berada di setiap peer, sekaligus merespon peer ketika ada yang meminta informasi tertentu ya. Jadi dia tugasnya hanya memantau saja. Jadi dia ada satu klien yang dijadikan sebagai server, tugasnya hanya memantau sama menjaga, ya, menjaga informasi yang berada di setiap peer itu ada yang merespon, ya. Jadi ada yang merespon. Setiap peer bertanggung jawab untuk menyediakan resource yang tersedia, ya, karena server pusat itu tidak memiliki resource tersebut, ya. Jadi karena server tadi hanya bertindak sebagai pemantau sama penjaga informasi, maka dia tidak memegang resource tersebut. Ya, hal ini juga dilakukan agar server pusat bisa tahu resource apa saja yang akan didistribusikan di dalam jaringan. Ya, jadi dia memantau resources apa saja yang didistribusikan ke dalam jaringan. Ya, jadi dia tidak bertindak sebagai server murni. Kenapa P2P? Ya, kenapa kita menggunakan peer-to-peer? Ya, karena dari informasi begitu banyaknya informasi yang tersebar di seluruh jaringan atau internet ya, mungkin itu akan sulit ditemukan ya. Sampai tidak mungkin untuk dibuat katalog ya, kemudian mengindekskan satu-satu semua informasi tadi ya. Dari sisi bandwidth ya, karena peer to peer ya, karena dia setara ya, otomatis akan semakin banyak informasi dan semakin banyak juga informasi yang bagus-bagus yang bisa didapat ya, ataupun disebar ya. Jadi semakin banyak semakin bagus ya, ketika bandwidth tadi meningkat. Kalau dari resourcesnya, computing resources, node yang kelebihan beban akan overload, sebaliknya node yang idle akan tetap idle ya. Jadi kalau kita lihat di client server, pasti beban akan overload di server. Tetapi kalau di peer to peer balance gitu ya, ada yang node-nya mungkin kelebihan beban, otomatis akan overload. Tetapi ada juga node yang idle ya, atau yang kosong tidak melakukan apa-apa. Nah, nanti ini tugasnya bagaimana suatu sistem peer-to-peer bisa membalancekan ini agar tidak terjadi overload atau ada yang idle. Untuk P2P goals ya, tujuan atau benefitnya, yang pertama adalah cost sharing atau data sharing ya, karena semua peer atau semua klien bertindak setara ya, otomatis semua data bisa di sharing dan juga cost-nya juga bisa di sharing ya. Untuk cost bisa di reduce, yaitu operasionalnya bisa ditekan ya, karena semua beban itu didistribusikan sama. Kemudian resource aggregation, untuk sumber-sumber resource-nya itu bisa digabungkan dari berbagai sumber.
Kemudian improve reliability, meningkatkan reliabilitas kerja jaringan, tidak tergantung pada satu server, ya, melainkan beban dibagi-bagi ke beberapa klien peer. Increase autonomy, ya, memberikan kebebasan pada masing-masing peer. Kemudian anonymity atau privacy ada di masing-masing peer. Scalability, karena setiap rekan atau partner atau peer sama, dimungkinkan untuk ditambahkan lebih banyak partner atau peer, ya, rekan ke sistem. Otomatis skala kejaringan yang bertambah besar atau lebih besar. Nah, kalau kita lihat tadi sudah berbagai alasan kenapa kok ada yang memilih untuk menggunakan peer-to-peer, keuntungan dan sebagainya. Sekarang kita lihat untuk kelemahan dari peer-to-peer. Ya, yang pertama dilihat dari sisi troubleshooting. Karena peer-to-peer ya, troubleshooting jaringan relatif lebih sulit, ya. Karena untuk setiap jaringan tipe peer-to-peer, setiap komputer dimungkinkan terlibat semua dalam komunikasi yang ada. Ya, karena tipe peer-to-peer, setiap komputer itu dimungkinkan terlibat dalam semua komunikasi yang ada di jaringan tersebut. Sehingga ketika jaringan tersebut ada yang masalah, troubleshootnya agak relatif lebih sulit, ya, karena kita harus mengidentifikasi di masing-masing peer tadi untuk dicari kesannya ada di mana. Ya, karena kalau di jaringan client server, komunikasi hanya antara server dan workstation atau klien. Untuk unjuk kerjanya lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client server, karena setiap komputer, ya, atau PC atau peer di samping harus mengelola pemakaian fasilitas jaringannya, dia juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasinya sendiri, ya. Jadi setiap komputer itu selain, ya, dia harus mengelola aplikasi yang ada di PC-nya itu sendiri, ya, aplikasi yang terinstall di PC-nya sendiri atau semua job-job atau proses yang ada di lab itu sendiri. Dia juga harus, selain itu dia juga harus mengelola untuk masalah jaringannya, ya, masalah pemakaian fasilitas jaringannya. Otomatis unjuk kerjanya akan sedikit lebih rendah. Dari sistem keamanan, ya, sistem keamanan nanti bisa beda-beda karena sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user, ya. Setiap user yang menggunakan PC akan menentukan sendiri masing-masing keamanannya seperti apa, mengatur setting keamanannya itu seperti apa, ya. Kemudian untuk data jaringan karena tersebar di masing-masing komputer, maka backup pun juga harus dilakukan oleh masing-masing komputer tersebut, ya. Jadi untuk backup tidak tersentralize, ya, tidak terpusat, tapi dilakukan sendiri oleh masing-masing komputer tersebut. Nah, kemudian untuk bagaimana dengan koordinasinya, ya, kalau begitu, seperti itu, untuk yang terdesentralisasi. Ya, kemudian bagaimana menjaga konsistensi untuk state yang bersifat global. Ya. Kemudian untuk kebutuhan protokol terdistribusinya. Kemudian semua node, bagaimana ketika semua node tidak dibuat sama, ya, untuk daya komputasinya apakah pengaruh, dampak bandwidth terhadap kinerja keseluruhannya seperti apa, ya. Jadi misal ketika semua node tidak dibuat sama statusnya, ya, jadi masih ada masalah-masalah yang harus diselesaikan, ya. Jadi seperti koordinasinya, konsistensinya, daya komputasi, bandwidth dan sebagainya. Nah, ini berbagai serangan-serangan yang bisa terjadi pada P2P, ya. Jadi hampir semuanya sih, ya. Pertama poisoning, ya, meracuni gitu, ya. Jadi meracuni, menyisipkan di file dengan konten yang different, yang berbeda dengan deskripsinya. Jadi isi filenya berbeda dengan yang tertera di deskripsinya. Kemudian polluting, memasukkan paket-paket yang bad packet, ya. Defection, ada beberapa user yang menggunakan service tanpa di share, viruses, ya, virus, kemudian malware, DOS, filtering, identity attack, spam dan sebagainya, ya.
Nah, ya, jadi untuk P2P ini masih ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah peer identification, ya, pengidentifikasian untuk peer, ya, karena selama ini ya, karena peer itu dikelola masing-masing itu, maka kebutuhan untuk penyamarataan identifikasi, ya, untuk satu peer itu belum masih menjadi isu gitu, ya. Kemudian routing protokol, network topologinya, ya. Untuk network topologi juga, ya, karena P2P, ya, jadi hampir tidak ada topologinya. Kemudian untuk discovery peer-nya, ya, untuk mencari peer mana yang mungkin yang menyimpan informasi tersebut dan sebagainya. Kemudian koordinasi komunikasi antar protokol, quality of service, security, dan untuk manajemen resource-nya. Ya, ini masih beberapa hal yang bisa menjadi tantangan P2P untuk terus untuk dikembangkan dan diselesaikan. Nah, kita lihat ada P2P topologinya. Ya, jadi P2P tadi ini centralized, ini tadi sama dengan hybrid, gitu ya. Jadi kadang ada saat meskipun secara setara semua, ya, keadaan kedudukannya setara antara peer dan peer, tapi untuk centralized itu ada satu yang bertindak sebagai pemantau tadi, ya. Kemudian ada yang berbentuk ring, ada yang hierarki, ya, ada yang decentralized, ya, atau ada yang hybrid. Nih kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat keunggulan-keunggulan sama kelemahan-kelemahan atau fasilitas-fasilitas apa aja yang bisa didapatkan, ya. Misalnya centralized itu lebih manageable, secure, ya, tapi untuk fault tolerance masih belum, ya. Kemudian ring manageable juga, simple, ya. Kemudian ada hierarchical, ada decentralized dan hybrid. Jadi teman-teman bisa lihat beberapa fasilitas atau fitur, ya, keunggulan-keunggulan yang bisa didapatkan di macam-macam peer-to-peer tadi, ya, topologinya. Untuk contoh P2P centralized adalah Napster, untuk P2P decentralized itu ada Kaza, untuk P2P hybrid ada JXTA. Nah, ini beberapa aplikasi computing, ya, untuk P2P, untuk peer-to-peer yang bersifat untuk file sharing, ya. Jadi peer-to-peer tapi untuk yang file sharing itu improve. Jadi dia mengimprove availability data, ya, contohnya Napster, GNutella, Freenet, Kaza. Untuk yang sharing proses, ya, untuk large scale computation, ya, untuk data analysis, data mining, ya, itu ada CT at home, Folio at home, dan sebagainya. Kemudian P2P untuk collaborative environment, biasanya paling sering gampangnya adalah messaging, ya, instant messaging, ya. Itu kan peer-to-peer, ya. Kalau kita chatting-chattingan, ya, kalau dulu masih zamannya IRC, ICQ, AOL Messenger, nah itu kan peer-to-peer. Jadi kita chattingan dengan teman kita si B, nah itu peer-to-peer. Nah, kita lihat untuk studi kasusnya satu studi kasus, ya, Napster, ya. Napster ini ya, suatu sistem file sharing, ya, menyediakan sarana bagi pengguna untuk berbagi file. Jadi Napster ini sangat terkenal dulu, populer, ya, pada tahun 99, ya. Ya, saat itu saya masih kuliah itu. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau yang pernah dengar, ya. Jadi dia aplikasi pertama, ya. Jadi dulu aplikasi pertama di mana kita bisa mendownload, ya, bisa mengunduh file musik digital. Jadi juga itu dulu zaman dahulu juga pertama kali MP3 itu sudah mulai populer dan kita dengan mudah bisa mendapatkan file MP3, ya. Ya tentunya dengan jalan yang tidak betul, gitu, ya. Nah, jadi Napster ini file sharing, sistem file sharing, ya, yang menyediakan sarana bagi pengguna untuk berbagi file. Napster, jadi dia caranya adalah mengelola indeks yang terpusat, ya, dan juga otomatis direplikasi. Nah, file musiknya dibuat dan disediakan oleh masing-masing individu atau user.
Biasanya nanti dengan musik di copy atau disalin dari CD ke file komputer. Kemudian nanti user setelah jadi file nanti diupload di server gitu ya. Jadi beberapa juta pengguna akhirnya pada waktu itu mendaftar ya, dan terjadi transaksi ribuan itu ya, ribuan mungkin lebih jutaan ya, bertukar file musik secara bersamaan ya. Jadi intinya file-file tersebut disediakan oleh user. Jadi Napster ini hanya bertindak sebagai servernya gitu. Jadi sebagai pusat file share-nya. Ya, karena ini adalah mengunduh ya, mendownload file musik digital secara jalan tidak benar ya. Pada akhirnya pemilik konten musik tadi ya, pencipta, penyanyi dan sebagainya, recording company itu menggugat Napster ya untuk hak ciptanya. Dan akhirnya Napster pun dimatikan ya, di shutdown. Nah, jadi pertama adalah kita tinggal file location request ya. Kita mencari misalnya mau lagu apa gitu ya. Jadi ini gambar secara itunya ya, secara topologinya. Ya, jadi ada proses file location request. Kemudian nanti ditampilkan list of peer-nya, offering the file request, file delivered, kemudian index update. Atau kita gampang seperti ini gitu ya. Jadi ketika kita pengen cari file MP3 ya, kita tinggal aplikasi Napster ke aplikasi Napster ya, otomatis kemudian connect ke Napster server ya. Napster hanya menyediakan fasilitas search engine-nya aja ya. Ya, kemudian user tinggal searching mau lagu apa ya. Misalnya di sini lagunya song 5 gitu ya. Akhirnya ketika searching, Napster menampilkan daftar-daftar yang punya song 5 itu siapa aja. Jadi kalau kita lihat yang punya lagu song 5.mp3 itu adalah user kingrook sama user /dot ya. Nah, Napster juga menyediakan fasilitas speednya. Jadi terserah user mau memilih user yang mana dengan speed yang mana gitu ya. Nah, setelah user sudah oke, misalnya di sini adalah user menginginkan mendownload file song 5 dari user kingrook. Ya, maka kita sebagai yang mencari ya, kita sebagai mencari itu langsung sama Napster dihubungkan langsung ke kingrook. Ya. Jadi sekarang saya atau user yang mencari itu langsung terkonek langsung ke user kingrook. Jadi Napster hanya sebagai pusat server ya. Kemudian nanti dia sebagai server direktori ya, direktori siapa-siapa saja. Jadi sini Napster create dynamic directory ya from user personal yang mempunyai library dari MP3. Oke ya, kira paham ya. Nah, ini salah satunya peer to peer ya. Jadi pada akhirnya saya langsung dihubungkan dengan user kingrook untuk transaksinya. Nah, ya karena tadi Napster ini adalah aplikasi atau yang ilegal itu, akhirnya ya, karena menjual atau memfasilitasi orang atau user untuk bertukar file musik ya, dengan jalan tidak benar. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil dari kasus ini Napster ya? Ya, jadi Napster ini idenya mungkin bagus ya, menciptakan jaringan dengan jutaan orang dengan ribuan file yang transfer secara bersamaan. Napster menggunakan indeks terpadu ya, jadi pakai indeks deh ya, dari semua file musik yang tersedia. Jadi meskipun user anggotanya itu ya, yang memiliki file-file MP3 tadi ya, itu sama Napster di indeks. Agar nanti ketika di searching itu muncul file-file MP3 tadi. Dilihat dari peer to peer ya, sistem peer to peer mungkin untuk objek pengalamatannya ya masih belum jelas gitu ya, penemuan karena dia Napster hanya menggunakan indeks saja. Kemudian file musik, karena file musik ini tidak perlu diupdate ya kan kalau kita MP3 itu kan ketika file musik itu kan nggak perlu update ya, ketika kita download ya sudah MP3 penyanyinya itu, lagunya itu, jadi nggak ada perlu update ya, sehingga
tidak perlu ada konsistensi. Jadi si Napster ini tidak perlu lagi menyediakan service untuk masalah konsistensi. Meskipun di sini ada replika file. Ya, tapi file ini hampir 100% file musik ini tidak perlu update gitu. Tidak pernah atau tidak perlu diupdate. Maka Napster tidak perlu membuat layanan konsistensi ya, seperti kemarin replika. Untuk masalah kualitas pasti ada, tetapi Napster akan menampilkan opsi kecepatan download mana yang akan dipakai oleh penggunanya. Jadi si user tadi dia bisa milih dia mendownload dengan kecepatan apa. Untuk masalah download, untuk masalah size-nya juga ada ya, tergantung dengan ketelitian rekamannya yang sangat bervariasi. Nah, jadi dari kualitas dari rekaman itu juga mempengaruhi kualitas rekaman ya, kualitas ya, ketelitiannya itu ya, itu sangat mempengaruhi quality dari file MP3 yang akan di-download. Kemudian karena penggunaan Napster ini sebetulnya nanti menjadi parasit dari perusahaan recording tadi ya. Maka di beberapa pilihan musik mungkin ada beberapa pusat kendali nanti ya. Ya, jadi hampir nanti si penyedia file-file MP3 tadi ya, yang termasuk pengguna Napster tadi, dia bisa membuat pusat kendali gitu ya, kayak kontrol untuk beberapa pilihan musik ya. Jadi misalnya untuk musik rock misalnya, jadi nanti akan ada user atau pengguna Napster yang bisa menjadi pusat kontrol gitu ya. Jadi karena dia sangat memiliki database yang cukup lengkap, maka dia bisa menjadi controlling pada akhirnya. Kemudian tidak ada jaminan ketersediaan untuk item musik tertentu ya. Dari sini Napster pun juga nggak ada ruginya gitu ya. Jadi tidak menjamin ketika misalnya secara di searching ada muncul filenya, tapi ketika kita dihubungkan dengan si user yang punya rekaman tadi, tiba-tiba user yang punya rekaman tadi bilang sudah tidak ada lagi, filenya sudah terhapus dan sebagainya, maka Napster pun juga tidak bertanggung jawab untuk itu ya. Jadi untuk masalah legalnya P2P ya, sebetulnya fungsi P2P nya cukup bagus gitu ya, cukup sempurna dilihat dari fungsi dan strukturnya. Karena di situ untuk berbagi file dalam jumlah yang sangat besar itu bisa menjadi cukup cepat gitu ya. Karena file tadi bisa dimiliki oleh beberapa user. Ya, kita tinggal memilih kita mau download atau kita mau tukar-tukaran file itu dengan siapa, user yang mana. Ya, sayangnya orang menggunakan secara ilegal ya untuk mendownload. Ya, jadi Asosiasi Industri Rekaman Amerika mengupayakan perubahan hukum ya, untuk mengenai tuntutan hukum ya. Jadi di sini musik piracy atau pembajakan musik gitu ya, diberlakukan denda dan sebagainya dan juga hukuman penjara gitu ya, untuk masalah hukum copyright. Oke, sekarang kita lihat untuk penerapan P2P di middleware. Nah, middleware di sistem terdistribusinya. Jadi untuk masalah utamanya dalam desain aplikasi peer-to-peer adalah menyediakan mekanisme yang memungkinkan klien mengakses sumber data dengan cepat ya, dan dapat diandalkan dimanapun mereka berada di seluruh jaringan ya. Jadi masalah utamanya bagaimana beda dengan client server ya. Client server mungkin jelas, ketika server itu sudah jelas ada di mana, kita pun mau berada di jaringan manapun, di lokasi manapun, kita jelas tujuannya adalah ke server itu. Tapi ketika di sini aplikasinya peer to peer ya, di mana tidak ada server yang tidak ada yang PC atau apa bertindak sebagai server, maka akses sumber data pun bisa di mana-mana gitu ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita memungkinkan klien bisa mengakses data itu secara cepat ya, meskipun data itu ada di mana-mana ya, meskipun di satu jaringan. Ya, jadi lapisan middleware untuk manajemen sumber daya distribusi yang tidak bergantung ya pada aplikasi dalam skala global. Jadi di sini lapisan P2P middleware-nya itu tidak tergantung pada aplikasi. Ya, khususnya untuk manajemen sumber dayanya.
Jadi sini beberapa tim peneliti telah menyelesaikan platform middleware-nya peer-to-peer. Contohnya adalah Pastry, Tapestry, ya, ada Khan, Corp, dan Kademlia. Platform ini dirancang untuk menempatkan sumber daya pada sekumpulan komputer, ya. Kemudian yang didistribusikan secara luas di seluruh internet. Nah, untuk P2P di middleware, ya, ada beberapa requirement, ya, secara fungsi yang harus diikuti atau diterapkan, ya. Yang pertama adalah fungsi middleware peer-to-peer adalah untuk menyederhanakan, ya, konstruksi layanan yang diimplementasikan di banyak host dalam jaringan yang tersebar luas. Jadi tujuannya mestinya middleware peer-to-peer itu untuk menyederhanakan konstruksinya, ya, layanan diimplementasikan di banyak host. Jadi bukan malah membuat ribet, ya, malah membuat ribet lebih dari jaringan client server. Tapi fungsi middleware itu harus bisa menyederhanakan. Kemudian persyaratan penting lainnya mencakup kemampuan untuk menambah sumber daya baru, ya, dan menghapusnya kapan saja. Nah, jadi meskipun sumber daya tersebar di mana-mana untuk peer-to-peer, tapi dia harus bisa menambahkan sumber daya baru dan menghapusnya kapan saja, serta menambahkan host, ya, ke layanan dan menghapusnya juga. Jadi bisa melakukan semuanya itu. Kemudian syarat ketiga, seperti middleware lainnya, middleware untuk peer-to-peer harus bisa menawarkan antarmuka, ya, interface untuk pemrogramannya juga yang simple. Nah, selain yang requirement yang fungsional, ada juga requirement untuk yang non fungsional, ya, juga harus memenuhi persyaratan non fungsional berikut ini, ya. Jadi untuk dilihat dari yang non fungsional, ya, pertama ada global scalability, ya, global. Jadi middleware peer-to-peer juga harus dirancang untuk mendukung aplikasi yang mengakses jutaan objek, ya, di puluhan ribu atau ratusan ribu host. Dia juga harus support aplikasi, ya. Kemudian yang kedua, middleware peer-to-peer juga harus bisa menerapkan load balancing, ya, pembagian beban, ya. Jadi karena kinerja sistem apapun yang dirancang untuk mengeksploitasi sejumlah besar komputer itu bergantung pada distribusi beban kerja yang seimbang di seluruh komputer, ya. Jadi meskipun client server berarti load balancingnya juga pembagian beban di server, tapi kalau peer-to-peer berarti kan semua pembagian beban juga untuk di semua peer, ya, di semua klien, di semua PC, itu juga harus dilihat keseimbangannya. Kemudian yang ketiga adalah optimization for local interaction between neighboring peers. Nah, middleware P2P juga bertujuan untuk menempatkan bagaimana dia bisa menempatkan sumber dayanya itu dekat dengan node yang paling sering mengaksesnya. Oke, untuk mendukung optimisasi, ya, bagaimana ketika sumber daya itu sering dipakai oleh node ini, node A misalnya, maka bagaimana caranya sumber daya itu bisa lebih dekat dengan node A ini karena dia sering sekali untuk memakainya. Kemudian yang keempat, accommodating to highly dynamic host availability, ya. Jadi mengakomodasi, ya. Jadi sistem peer-to-peer ini dibangun dari komputer host yang bebas untuk bergabung dan meninggalkan sistem kapan saja, ya. Jadi peer-to-peer ini dibangun, ya, sistemnya itu dari komputer host, ya, yang bebas kapan dia mau join, kapan dia mau leave dari sistem, ya. Itu harus highly dynamic, ya, harus bisa berjalan dengan dinamis. Kemudian yang kelima, security of data in environment with heterogeneous trust, ya, penggunaan sekuritas data, ya, di lingkungan yang sangat heterogen, ya, umumnya sama, ya, juga dengan client server, penggunaan mekanisme autentikasi, penggunaan enkripsi, ya, untuk memastikan integritas dan privacy dari informasi tersebut. Kemudian yang keenam, anonymity, deniability, and resistance to censorship, ya. Ini persyaratan terkait bahwa host itu yang menyimpan data, ya, yang menyimpan data atau yang memegang data, ya, itu juga harus dapat secara masuk akal untuk menyangkal tanggung jawab terhadap menahan atau mensuplai data tersebut.
Ya, jadi host di sini tidak perlu yang menyimpan data, jadi dia tidak perlu bertanggung jawab apakah host ini yang harus data ini mau disimpan dia atau mau diteruskan di forward atau di supply dan sebagainya. Jadi host ini tidak ada kewajiban gitu ya, host ini untuk melakukan untuk bertanggung jawab terhadap data yang dia hold. Oke, untuk P2P middleware, desain lapisannya untuk mendukung sistem kesimpulannya ya cukup sulit ya untuk mendesain lapisan middleware dari untuk sistem peer-to-peer yang berskala global. Jadi di sini pengetahuan tentang lokasi objek harus dipartisi atau didistribusikan ke seluruh jaringan. Ya, jadi dalam sebuah jaringan setiap node juga bertanggung jawab ya untuk memastikan memelihara tentang detail tentang lokasi node tadi atau objek di sebagian dari namespace serta pengetahuan umum tentang topologinya juga dari seluruh ruang nama tadi atau namespace tadi. Ya, jadi meskipun masih masalah yang sulit, tetapi P2P ya ada beberapa keunggulan yang bisa digunakan itu. Ya, sekali lagi masalahnya tetap selain masalah desain tadi juga ya, juga terjadi masalah legal ya, karena saking gampangnya untuk membentuk sistem peer-to-peer tadi ya, kemudian untuk mendistribusikan suatu file, mendistribusikan suatu objek dan sebagainya dengan P2P itu lebih cepat ya, daripada kalau kita melakukan lewat client server atau lewat server. Ya, sekali lagi P2P ini juga ya ada plus minusnya, tergantung tujuan apa yang ingin kita capai. Baik, saya rasa itu untuk materi P2P yang diterapkan di sistem jaringan ataupun di sistem terdistribusi. Ya, semoga jelas ya, jadi bisa menambah wawasan kita ya, juga berguna bagi kita dan bisa menjadi ilmu bagi kita. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.